Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang acara pengajian kita hari ini sudah selesai Bapak Ibu. Dan itu sudah ditutup oleh doa oleh Ustaz Asmi Ismail. Tadi di samping saya Bapak mengatakan, ya Pak ya. Iya. Ini Ustaz bertiga nih, bagi-bagi kerja. Jadi harus tampil juga. Ini di luar apa kita, program kita. Kemarin kita sudah berbagi sebelumnya Pak ya. Nah, saya akan menyampaikan di sini tentang Pondok Pesantren Terpadu Islami Mekah. Pondok Pesantren Terpadu Islami Mekah ini berada di Padang Panjang, di Sumatera Barat. Kalau kita ke Bukit Tinggi, kita pasti melewati pondok pesantren tersebut. Nah, anak-anak yang kami bawa ke sini itu semuanya anak-anak dari Jambi. Anak-anak dari Jambi. Mereka pulang kampung di Rantorikil itu belum kita jemput, masih dengan orang tua mereka. Nah, di Muarabungo, yang Muarabungo Berdiri. Kenapa? Ini dari Muarabungo. Di mana Muarabungonya? Di Rantau Pandan. Jauh sekolah di Padang Panjang, Rantau Pandan. Apa itu? Dari Muarabungo dari Bangko mana? Tegak. Ini dari Bangko, Bapak Ibu. Yang dari Muarabulian, Jidan. Muarabulian, Bapak Ibu. Sudah berapa juz hafal Quran? 2 juz ya. Target habis Quran. Insyaallah. Mudah-mudahan ya habis Quran. Bapak Ibu Muarabulian. Yang dari Muarabulian siapa lagi? Ya, Muarabulian. Yang dari Muarabulian siapa? Itu lagi berdiri. Dari Kerinci? Ya, itu gini. Jambi Kota, dari Jambi Kota. Bisa berdiri. Ya. Yang dari Masam, Muara Tamsi, anak kita. Yang syuting. Sudah ada agenda Pak. Yang syuting. Ini perjalanan ini memang luar biasa bagi kami. Seperti yang disampaikan oleh Al-Muqawwal Asmi Ismail tadi, mereka kita bawa supaya mereka bisa belajar di lapangan. Mereka bisa belajar di lapangan. Dan hal yang menarik Bapak Ibu dalam perjalanan kami ambil gambar dengan orang tua mereka. Rata-rata harapan orang tua menitipkan anak di sekolah agama yang sama. Yang pertama pasti memiliki ilmu agama, jadi anak yang soleh dan soleh. Itu sudah pasti. Bahkan ada satu yang mengharukan bagi saya, pernyataan orang tua di Muarabulian sambil menangis ya. Yang anak satunya, coba siapa? Apa? Ya. Dia anak perempuan satu-satunya dari orang tua. Perasaan menitipkan anak ke pondok pesantren supaya dia sukses itu apa? Silakan. Kita jauh lagi mau macam mengalahkan perasaan yang dimilikinya. Bisa tidak kita bayangkan Bapak Ibu, anak yang setiap hari ada sama kita kecil. Bahkan saya tanya, ibu rindu tidak sama anak? Nangis, rindu sekali.
Tetapi kerinduan dan perasaan seorang ibu itu dikalahkan dengan supaya anak ini sukses, Pak, memiliki bekal dunia dan akhirat. Saya tanya, aulia itu kalau berhasil butuh berapa tahun waktu? Ingin membahagiakan orang tua itu butuh berapa tahun? Sekarang umur saya 16, berapa umurnya? 16. Tamat SMA, tamat SMP, tamat SMA, tamat kuliah, bekerja itu butuh waktu 15 tahun. Betul nggak? Butuh waktu 16 tahun supaya dia bisa membahagiakan orang tuanya. Ada gajinya dikasih orang tuanya. Tapi sebentar, setelah itu dia berpikir lagi untuk berumah tangga. Udah lepas lagi dari kita. Satu hal yang membahagiakan orang tuanya, anak-anak di pesantren jam berapa bangun? Jam 4 subuh. Sholat tahajud, sholat apa? Sholat subuh. Teratur, baca Quran. Dan Bapak Ibu, kalau kita menyekolahkan anak kita tidak hanya di pesantren mana, sekolah agama, di sekolah itu dia baca Quran, apalagi dia hafiz Quran, satu ayat saja dia baca, kita tak perlu lagi menunggu 16 tahun supaya dia bisa membahagiakan kita. Satu ayat saja dibacanya dia sudah mendapatkan 10 kebaikan. Buat dia juga dapat, buat orang tuanya juga dapat. Langsung Bapak. Dan bahkan kita beberapa waktu yang lalu ada orang tua yang meninggal, menangis saudara-saudaranya Bapak Ibu yang sudah punya toko, beberapa buah toko. Dia yang paling tua nomor 2, yang paling bungsu oleh bapaknya dikirim ke sekolah agama. Dialah yang menjadi imam waktu mensolatkan almarhum ayah. Nah, yang paling bungsu itu, yang punya kelebihan harta segala macam, tidak bisa masuk. Betul yang disampaikan oleh saat ini. Harta posisinya di bawah. Bapak Ibu, dia sederhana. Kadang-kadang kita mampu, tapi kita tidak menunaikan kewajiban kita mengirim anak kita, membekali anak kita dengan baik, menyekolahkan. Bahkan seperti kasus anak kita tadi, dia perempuan satu-satunya. Sambil menangis ibunya menjelang kita berangkat tadi ke Padang, berangkat ke sini menangis. Pesan orang tuanya, rajin-rajin sholat, rajin-rajin baca Quran, doakan dirimu dan doakan kami. Ingin tak bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di dalam masjid ini masuk surga bersama anak-anak, bersama keluarga, bersama istri, bersama ayah, bersama seluruh keluarga kita? Ingin tak Bapak? Sangat ingin sekali. Seperti yang disampaikan oleh orang-orang tentang akhlak. Dan ada sebuah, ini kejadian juga, dia sekolah SMP tempat kita. Setelah dia tamat, dia pergi sekolah di tempat lain. Ini memang terlepas dari takdir. Dari sini Pak, Pak Levi dari mana? Dari Morombo, dari Lubuk, oke? Morombo. Ibunya sudah melarang, jangan pergi.
Jangan pas sampai di simpang Morungo tabrakan dengan truk. Kenapa? Karena dia sudah bebas. Pendidikan untuk agama, kalau kita di pondok kan 6 tahun Bapak ya. Kalau ada syekh yang kedatangan kemarin dari Jakarta, Syekh Fikri Thorik, itu 9 tahun di pondok pesantren, baru fondasi kuat, Jadi kembali ke cerita awal saya tadi, pondok pesantren Terpadu Surami Mekah ini didirikan oleh Bapak Haji Bahar Yusuf. Bapak Haji Bahar Yusuf ini beliau tidak tamat sekolah dasar dan beliau mendapatkan Indonesia Educational Award tahun ini. Tokoh pendidikan nasional, sertifikatnya didapatkan oleh beliau. Mustahil nggak? Masuk akal nggak? Seorang yang tidak tamat SD mampu mendirikan pesantren, bahkan diberi oleh negara sebuah penghargaan Indonesian Educational Award untuk tahun 2013. Nah, nama beliau adalah Bapak Haji Bahar Yusuf. Kalau Bapak Ibu kesana nanti dengan ketemu beliau masih segar, masih energi. Nah, itulah sekilas dari saya. Karena ini bagian saya menyampaikan ya Pak ya. Kalau di wasiat tadi ada orang mau paham saja. Kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang pengajian oleh Al-Muharram dua Ustaz kita tadi, silakan kita buka sesi tanya jawab 3 pertanyaan. Kepada siapa ditanyakan? Untuk lebih mengenal pesantren kami mungkin sudah diberikan brosur. Sudah. Kenapa belum ada? Habis. Uni habis. Silakan, ada ibu yang pegang orang. Nah, kami sangat senang sekali melalui orang tua Ananda, beliau ada di belakang, memberi kami kesempatan untuk berada di sini. Silakan Bapak, orang tua Eki. Silakan Bapak. Silakan berdiri ke depan sebentar Bapak. Silakan Bapak. Coba kita tanyakan ke beliau, bagaimana perasaan beliau mengirim anak berpisah dengan anak di perusahaan sama. Silakan Pak, mungkin ada yang mau sampaikan cerita sedikit tentang kenapa sampai mengirim anak ke sekolah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan anak saya sekolah di Padang Panjang karena saya ingin dia jadi orang yang lebih baik. Karena saya, orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya di batas SD cuma. Karena itulah keinginan saya itu melihat di luar orang, lihat anak orang ingin sekolah, nonton TV, saya ingin anak saya sekolah. Bukan mencarinya yang berlebih hendak, yang ingin saya menunjukkan jalan yang benar. Karena saya orang tua saya tidak mampu membuat saya seperti itu. Itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bertanya, silakan berdiri. Ini saya serahkan kembali kepada bidang protokol untuk membuat 3 pertanyaan. Jika ada yang masih mengganjal, Ustaz, saya mau bertanya begini. Silakan Bapak Ibu tanya. 3 pertanyaan. Sebelum kita tutup acara ini dan